untuk jamaah haji reguler 2024 dan insya Allah berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Kiai Haji Bahana Jaul Haq SPDI MA. Beliau adalah sebagai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimudahkan segala kegiatan dan urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ada juga bersama Ibu yang sama-sama juga kita hormati seluruh staf PHU yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini dan yang sangat kami bangga-banggakan di Pondok Pesantren Al-Makiria, yaitu Desa Laut Agung, Kabupaten Musirawas Utara. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk membawa acara mulai dari pembukaan sampai penutupan. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca dan menyusun daripada acara pada hari ini. Mari pertemuan kita, manasik haji kita yang perdana ini, kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari kita mendengarkan nasihat ataupun arahan dari Ketua PHU, yaitu Bapak Kasih Haji Kabupaten Musirawas Utara, Haji Muhammad Ali SAG. Kepada beliau waktu dan tempat sebaik-baiknya kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau kemarin ada yel kami kemarin 2023. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi ada gimana? Jemaah haji Murah Utara sehat-sehat, alhamdulillah. Jadi itu kan. Aduh yel, 2024 tuh yel tuh jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan sehat kan. Yo, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Atau sehat-sehat dulu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah haji, bukan calon lagi. Peraturan pemerintah itu begitu mendaftar dapat nomor kursi lah diomong ke jemaah haji. Rupanya yang calon ke mana? Calon tuh belum daftar. Belum daftar calon. Nah yang daftar tuh walaupun nyoba berangkat 20 tahun 10 tahun lagi lah sudah dikatakan jemaah haji. Apalagi kamu nih tinggal hitungan bulan lagi kan? Hitungan bulan ini. Itulah sudah berada di bulan 10, 11, 12, 1, 2, melaju berangkat. Siap berangkat? Siap. Itu Pak Haji. Saya hormati sempat hadir di tengah kita ini ya Kiai Haji Bahana beserta istri Umi. Ya, sehat ya. Kemudian Haji Rapisen, beliau ini barengan aku naik haji tahun kemarin. Yo, barengan yo naik hajinya. Tapi lain maktab, tidak sehotel. Nah, kemudian beliau ini juga barengan juga. Beliau ini kalau beliau ini bolak-balik. Macam cak kampung halamannya be, Kota Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Biasa Ji kalau bolak-balik itu ke kotak sampah mana tempatnya tahu gue. Di situ nah tempatnya itu. Aku baru sekali be. Yo, umroh 2019, naik haji 2023, macam cak nguasai nian.
Jadi naik masuk terowongan, sekali terowongan, 2 kali terowongan dapat bertemu melontar. Nah itu. Sekali melakukan kali-kali dem. Lah ini nih alhamdulillah ya. Salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita di alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang-terang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat semangat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Banyak berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan dilancarkan. Apalagi kamu nak ke Mekah ini, ya banyak berselawat insyaallah karena kita pengen nak bertemu dengan Rasulullah ya. Jangan ngomong nak aku nak ulang kuburannya, jangan, nak bertemu. Nah itu. Insyaallah kalau nak bertemu dimudahkan segala urusannya. Nah, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah lah kita dapat berkumpul di sini di dalam masjid yang dimuliakan Allah ini ya. Kenapa kami tidak mengumpulkan di Perhut? Kamulah sudah datang ke sana kalau di pucuk tuh ini. Nah, karena kami lah bergabung ini sempit. Nyempit tempat tuh. Kalau kemarin luas kan? Nah, kami 5 kemarin tuh cuman di gedung itu. Ini kena bergabung, kantor kita Lumado nih bergabung. Nah, kalau kamu nak dimasuk sana bingung kamu gitu kan. Nah, di sini alhamdulillah lebih leluasa kan, mudah-mudahan. Tentunya pagi hari ini kita bersama-sama kumpul di sini dalam rangkaian artinya ini pembukaan manasik haji KBHU ya, KBIHU Armina yang dipimpin oleh Kiai Bahana ini, Ustaz Bahana ini dan rombongannya ada Ustaz Hussein ya dan lain-lain. Nah, alhamdulillah kita di Murau Utara ini satu-satunya lebih kurang seperti itu. Yang galak diajak ke Murau Utara ini beliau inilah. Karena inilah terbiasa datang ke sini, maka lemah artinya bertatapan muka dengan kita dan segala macam, dan artinya bisa kaki tidak membimbing kita ya. Nah, bimbingan ini kita berharap bukan sekedar di tanah air saja mendapat ilmu manasik ini dari beliau dan yang lain-lain. Nah, sampai insyaallah sampai ke tanah suci lagi dibimbing oleh beliau juga. Begitu aja ya. Nah, itu. Kita doakan siap. Nah, tentunya kami sebagai KSPHU menyambut baik dalam rangkaian-rangkaian acara-acara ini, menyambut baik. Kalau tiada lain, kita ini kalau begawi dewe kak, tak tergawi kak, bukan ngomong ini. Ada bahasa mainan. Negara ko dak dia mulai kita dewe, nah bahasa Indonesia itulah. Jadi gaweanku mesti ada yang ini gawe ko, ini gawe ini bagian ini. Kita ada namanya manasik dari pemerintah. Kalau tidak berubah, itu setiap tahun itu 8 kali di kecamatan, 2 kali di kabupaten. Kapan dapat ilmu itu? Lenak berangkat lagi. Oh, dah terkejar. Yang kasihan apa? Wongin cadangan. Masuk cadangan atau tambahan. Ah, itu kasihannya itu. Dapat ilmu sehari. Apa sehari? Kami manasik dari 2020 berangkat 2023 betanya gimana tuh? Kayak ini masih. Uji kita masih ingat terbiar. Tahu aku lalu lupa. Bayangkan 3 tahun berarti lah nunggu, lah belajar. Nah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini beliau akan membimbing kita manasik ini di sini. Entah berapa kali, apa 20 kali, apa 15 kali. Pokoknya jangan nian ketika kamu diundang untuk manasik itu kamu tidak datang, rugi nian. Nah, jangan nian. Kemudian kita ini kalau bahasa orang dusun ini alangkah inonya menunggu kumpul kita dah datang. Kira-kira macam itu ya. Iyo, yang lain kata masalah. Maka kami ajak kalau kamu ini berkumpul ini, telepon galuri. Terlepas dia ngomong kaki awak kaki baik, awak kaki baik. Nah itu kaki baik itu sekarang. Kaki kalau mulai berkumpul lagi, awak ni mau diajak, kalau datang, itu kan. Yo, awak mau diajak kalau datang, cuma awak kecak tak diajak. Nah, kata-kata tak diajak inilah yang bakal sampai ke Kementerian Agama. Nah, sampai ke Jakarta sana, kamu ngomong kami tak ngajak. Nah sekarang hari ini kita dikumpulkan, diajak berkumpul sama-sama. Nah ketika berkumpul inilah kamu lah mulai bagus.
cocok. Makan lah mulai nak makan sedaun jadi ya. Lah mulai bercengkerama balik ke Mano ini. Kaget ketemu di Mekah lah lebih akrab lagi. Kami kebanyak ni yang sempit tak duduk. Di Mekah itu Bu, di Padang Arafah itu 360 orang dikumpul ke dalam satu tenda. Tenda di kira-kira sekitar 15 kali 20 lah mungkin. Sekitar tu. Kasur kecil sebadan kita baik. Jejer betino situ anak situ. Masya Allah. Maka kalau pengalaman wong lah sudah umroh 10 kali baik, dilantak dia naik haji 1 kali be rasa cacam naik haji ku. Sesuai amalnya lebih gede dari yang umroh tadi. Kenapa perjuangannya itu? Itu di Padang Arafah. Kaki kalau di Mina itu panku hitung uang 300. Kami kan keluar 19 itu pengalaman kemarin. 360, kami ke 357, panjang kasur dihitung 250. Wow. Nah, sempit lagi. Jadi macam mana kami nyusunnya kasurnya? Tidak pun siku-siku, tapi kami susun 1, 2, 3, 4. Uang berjejer jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akur galau Bu, ya Allah. Yang aku sedih pun beli. Nah, di kloter 19 itu ada Pak Profesor yang dari Malang, Wong Noman. Itu Profesor Yakub. Ini tidur di sini, sebelahnya Mamang ndak sekolah. Malah ke jauh jarak aja. Uang ko ndak sekolah, tamat SD, yang ko profesor. Tidur berdua. Ngiling awak ya Allah. Inilah kehebatan dalam urusan kalau sudah di tanah suci. Nah, dimulai dari sinilah. Maka nak bersama ini, menawak kalau sudah bersama ini, duit ini kata masalah. Kena umur tara ni lain kan gaya itu kan. Kalau ngomong ayo ada kata masalah urusan tu, yang penting awak nak berkumpul. Benar tak? Berkumpul tu lebih dari segalanya. Nah, mudah-mudahan dengan ada bimbingan-bimbingan dari yaitu KBH ini ya, dari Armina ini, mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat. Dan jangan sungkan-sungkan bertanya, jangan sungkan-sungkan apa yang nak ditanya, janganlah balik baru berpikir. Nak nunggu seminggu pula lagi, apa nak ditanya. Yang terdalam pun ditanya. Iyo, yang kira-kira bakal kita tu bertanya, bakal dikata orang lali, beda apa? Setubuh memang nak bertanya ni. Nah, jangan kaget cakap pun nak dah setuju yang tu. Iyo, tu namanya ilu di depan. Nah, di belakangnya jangan ngomong nian. Disitulah kita ini, tapi hati-hati cara jangan sampai gara-gara bertanya laju berbulan-bulan tidak bertuburan. Jangan puas. Baca-baca lah pokoknya. Mungkin itu tidak banyak yang aku sampaikan. Nanti ilmu kita di hari ini mulai, nanti esok-esok kan kaki kita mulai kan. Hari ini yang perdana kita berkumpul dan salam dari kepala kantor Pak Dr. Ikrar itu nak datang nian hari ini. Beliau tuh senang nian Bu kalau berkumpul dengan para jemaah haji. Dia jadi bertugas beda 5 kali. Aku 1 kali memang macam cara terbang-terbang dengan adik beliau ini. Adik dia kok perawat kemarin tuh Rika ini. Nah, ini Ayunya Ustaz. Ayu Rika yang perawat kita kemarin. Nah, itu kakaknya itu kakaknya. Coba dia pun naik tahun kemarin dia kebarangan kami kan, tapi tak tahu takdir kan, tak tahu ini kan. Nah itu, jadi mudah-mudahan Pak Kepala Kantor senang nian baca berkumpul bertemu, tapi dia ada pekerjaan harus berangkat kemarin, jadi dia harus berangkat. Salam baik untuk jemaah haji dunia, dan karena dia senang nian bertemu dengan jemaah ini. Dia kapan-kapan dihadirkan juga sebagai tentunya untuk pemateri dalam manasik yang akan datang. Mungkin itu dulu yang ada sampaikan ya. Kalaupun ada yang tanya, tanya. Dan jangan sungkan-sungkan ya. Itu bertemu, kamu mau tanya apa? Dak kumpul di sana, dak kumpul di Pelhut. Kamu lah nyengok dewe dengan keadaan yang ramai. Itu ada aulanya sekucu, tapi kena kantor kita dipakai sekucu, jadi agak leluasa lah di sini lebih agak ini. Mudah-mudahan itu ya. Baik Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara yaitu pembukaan manasik dari KBU Armina ini.
ini kita mulai ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Kasih PHU telah membuka manasik pertama kita. Untuk selanjutnya kita akan berjalan dengan lancar insyaallah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Kata Pak Yai tadi ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Hari ini beliau hadir bersama kita, mungkin yang akan datang kalau beliau tidak sempat hadir bertemulah sama saya ya insyaallah. Kalau beliau sibuk Jakarta Basnan dan sebagainya, insyaallah bertemu terus kita setiap manasik haji. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan langsung saja kita persilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan manasik pada hari ini. Kepada Pak Kiai waktu dan tempat kami persilakan. Nak ke ini Pak Ibu? Ada dua ya Pak? Ya. Baik. Terbatas kabarnya. Kalau jantungnya sudah tidak berdebar lagi, mari kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan. Kita hantarkan kepada Allah. Kepada Allah juga ya. Alhamdulillah sampai hari ini jantung kita masih berdebar tanpa mampu kita kendalikan. Bahkan sudah berdebar dari sejak kita belum lahir sampai sekarang ini. Betul Bapak Ibu? Dari belum lahir sampai sekarang jantung kita belum pernah istirahat. Siapa yang mendebarkan jantung kita, Bu? Allah. Seandainya Allah lupa, salah satu di antara kita saking banyaknya makhluk Allah lupa. 5 menit pun, tidak usah lama-lama. 5 menit Allah lupa mendebarkan jantung ibu. Apa yang terjadi? Selamat jalan. Selama-lamanya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau seandainya Allah ngantuk, Allah tidur, Allah capek, Allah istirahat, kayak mana jadinya Bu? Habis itu kiamat. Kalau Allah istirahat, Allah tidur, tidak usah lama, tidur setengah jam minta dia nak mengurus makhluk nih, nak tidur dulu segal. Tertidur setengah jam, bangun kiamat. Kenapa? Karena kita makhluk ini sangat bergantung kepada Allah. Makanya kita diajarkan oleh Allah melalui surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul Allahus samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak ada satu makhluk pun, baik itu malaikat apalagi manusia, hewan, yang sanggup hidup tanpa Allah walaupun cuma 5 menit. Itu menunjukkan Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah yang tiada ilah kecuali Dia yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah istirahat. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya ditanya, siapakah makhluk kesayangan Allah? Bapak Ibu. Bapak Ibu ini diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk dan rupa. Bapak Ibu itu ngorok apa tidak? Saya ini Bu kalau tidur, atau istri, atau rumah ini, katanya tidurnya ngorok. Padahal tak percaya, tak pernah nih kalau tidur ngorok. Karena lagi sekarang saya minta tarik nafas. Bapak-bapak tarik nafas. Tarik nafas bareng-bareng, ayo tarik nafas. Tahan di dadu. Turunkan ke perut. Tarik lagi ke dada. Lepaskan. Apa yang bisa membuat ibu tetap bernafas? Tentunya Allah menyaksikan semua perbuatan kita. Wa kafa billahi syahida. Maka cukuplah hanya Allah yang menjadi saksi atas semua kejadian dan semua makhluk. Hebatnya
Tuhan kita Bu? Allah. 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 Kalau semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan salah satu bukti Allah mencintai kita, Allah mengundang kita di rumah. Disambut atau tidak Bu? Undangan Allah ini Bu? Disambut dengan sukacita atau sedih hati? Dengan semangat atau dengan santai-santai? Bukti Bapak Ibu menyambut undangan Allah ke tanah suci Mekah dengan semangat adalah tidak pernah absen manasik. Setuju? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan semua ibadah yang dilakukan oleh hambanya adalah didasari ilmu. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu dulu sebelum ngomong dan sebelum beramal. Amalan ibadah kita, ibadah haji yang begitu agung, yang antrinya luar biasa panjang, yang ongkosnya tidak sedikit. Bahkan tahun kemarin sudah mulai naik, lebih besar pelunasan daripada tahun awal. Tahun ini tidak tahu, kemungkinan besar. Ya kayak kemarin lah. Kalau naik ya mungkin naik dikit. Kalau turun rasanya mungkin. Siap-siap Kalau turun mungkin turun dikit. Amin. Amin. Tapi yang paling penting ya, kita semangat memenuhi panggilan Allah. Biasanya kalau pengajian biasa, pengajian Kamis, pengajian Jumat, pengajian Sabtu Minggu, itu semangat juga, tapi tidak terlalu semangat dibandingkan mana? Karena manasik ini termasuk memenuhi syarat memenuhi panggilan Allah, yaitu ilmu. Ini bukti. Dan akan dimasukkan surga siapa-siapa yang menyempurnakan hajinya dan mendapatkan pahala haji mabrur. Yang kedua, salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sangat mulia. Bahkan dalam satu riwayat, tidak aku ciptakan alam semesta ini kecuali ya, aku ciptakan nurmu dulu. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan alam. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika bersama para sahabat, beliau galau, gelisah, sedih. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menggelisahkan dirimu ya Rasulullah? Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ana mustaqun ila ikhwani. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? La, kata Rasulullah, bukan. Bal antum ashabi, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Humul ladina yu'minuna bi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Walam yarawni, akan tetapi mereka belum pernah bertemu denganku. Mereka adalah orang-orang yang lahir setelah kematianku, yang beriman kepadaku, menjalankan syariat-syariatku, menjalankan ajaran-ajaranku, walaupun belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu mereka itu? Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, haji umroh itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Anda sekalian, bapak dan ibu sekalian, ini adalah saudara-saudaranya Rasulullah yang dirindui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Aqaid, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap nabi memiliki doa-doa yang pasti dikabulkan. Dan setiap nabi telah menggunakan doa-doa itu. Nabi Adam supaya diterima doa taubatnya. Nabi Nuh banjir, ya. Nabi Ibrahim selamat dari api, dan lain-lain. Ya, semua nabi sudah menggunakan. Wa inni ikhtaba'tu syafi'an yaumal qiyamati li ummati. Aku menyembunyikan doa ini, tidak aku gunakan doa ini, tapi akan aku gunakan nanti di hari kiamat untuk memberi syafaat kepada umat. Makanya Nabi yang paling cinta kepada kaumnya, yang melempari batu, yang melempari kotoran, tapi didoakan supaya mendapatkan hidayah. Nabi mendoakan supaya mereka diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmat. Nabi Muhammad SAW adalah contoh memberi tanpa pernah minta kembali. Contoh mencintai tanpa harus dibalas. Contoh membalas kebencian, membalas hinaan, membalas tuduhan dengan cinta dan memaafkan. Maka berbanggalah kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Karena bersalawat kepada Nabi ini adalah satu ibadah yang agung. Kenapa agung? Karena ibadah-ibadah yang lain Allah cuma perintah. Allah perintah saja. Allah perintahkan kita salat. Allah nggak pernah salat. Pernah lihat Allah salat? Nggak pernah ya? Allah perintahkan kita haji, Allah nggak pernah kloter berapa Allah pernah? Betul ya? Allah perintahkan kita umrah, Allah pernah umrah? Tapi Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi, tapi Allah sendiri beserta para malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi, baru perintah kepada kita. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, surah 33 ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepadanya dan ucapkan salam kesejahteraan, salam langsung, wasallimu taslima. Allah menyatakan dengan harfu taukid at-taqilah, inna, sesungguhnya Allahu Allah, wa malaikatahu, punya ataf maktuf kepada kalimat inna, wa anna malaikatahu, dan sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah. Allah beserta para malaikatnya itu hobinya salawatan. Hobinya salawatan. Yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi, menunjukkan kedudukan Nabi yang sangat tinggi. Baru kita orang-orang yang beriman diajak oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepadanya dan ucapkan salam langsung ke makamnya Rasul. Makanya berangkatlah ke Madinah. Semua jamaah haji, jangan khawatir, semua berangkat ke Madinah, sempat salawat dan mengucapkan salam langsung kepada Nabi. Karena Nabi ketika kita ziarahi setelah beliau wafat, itu sama dengan ketika kita menziarahi beliau saat beliau hidup. Karena ruh beliau dikembalikan oleh Allah ke jasadnya untuk menjawab salam kita. Jadi Rasulullah itu mendengarkan ketika kita
Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwatullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Nabi Muhammad itu mendengarkan dan menjawab salamnya. Cuman kita tidak dengar. Kapan kita dengar baru di sini. Masya Allah. Makanya kalau ibu sholat itu sholatnya tidak sah bu kalau tidak baca sholawat. Ibu saya tanya, Pak saya tanya, kalau bapak ibu sholat itu nyembah siapa? Nyembah Allah. Tapi tidak sah nyembah Allahnya kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi. Karena sholawat kepada Nabi keluar masuk bawah. Ya, ada jamaah yang ada di kubur, jadi mereka pakai Zoom. Ji sholat juga ji jemaah ji. Jadi nengok. Cuman Ya. sinyal di sini kurang bagus bu. Jadi keluar masuk. Nah tadi komplain, kok nggak kedengeran gitu. Nggak keluar, nah, ini keluar masuk terus nih Zoomnya. Semangatnya jemaah ya. Luar biasa. Bogor. Kalau dari Bogor. Nanti kalau sinyalnya sudah bagus, mudah-mudahan bisa bergabung gitu ya. Kita makan terus. Ya, Baik, jadi kalau ibu dan bapak sudah sekalian yang saya itu. muliakan, Dah, nak ngirim ke jemaah. ketika kita sholat jenazah, itu ada berapa kali takbir? Untuk kalian bertahan ini. 4 kali takbir ya? Ya, 4 kali takbir. Oke. Takbir yang pertama baca apa bu? Alfa. Takbir kedua baca apa bu? Sholawat kepada Nabi. Barang siapa sholat jenazah tidak baca sholawat kepada Nabi, sholat jenazahnya tidak sah. Barang siapa yang sholat duhur di tahiyat akhirnya tidak baca sholawat kepada Nabi, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu singkatnya ya. Ada wa barik ala sayyidina Muhammad ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tak maju itu salat itu dah sah. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga dan kita jadi umatnya baginda Nabi. Senang tak kita jadi umatnya baginda Nabi? Maka dari itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi, insya Allah kita akan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan Bapak Kasih PHU penyelenggara Haji Umroh, Bapak Haji Muhammad Ali. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, bisa membimbing jamaah sekalian kita semuanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan, yang saya banggakan para staf Kemenak Kabupaten Musirawas Utara. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat, berkah. Yang saya cintai istri saya, Ibu Hajah Haryani. Beliau ini adalah salah satu pembimbing KBIH Aminah. Beliau sudah mengikuti sertifikasi di Jogja. Beliau ini adalah pembimbing manasik haji profesional bersertifikat. Jadi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah. Jadi nanti gantian gitu ya. Kecuali kalau jamaahnya di pojok 270 baca 2 orang yang berangkat. Insya Allah kami akan mendampingi ibu bapak sekalian dari sejak di tanah air sampai ke tanah suci, sampai kembali lagi ke tanah itu bersama-sama. Insya
Insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, saya cintai dan saya muliakan para tamu-tamu Allah yang mulia. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan umurnya, Allah muliakan di dunia, Allah muliakan di akhirat. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi ongkosnya. Sehingga pulang mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang ada di Bogor ya. Masya Allah, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Kita alhamdulillah ditakdirkan hari ini bisa bersama-sama mengikuti manasik perdana yang sudah dibuka oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Musirawas Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih PHU, yaitu Pak Haji Muhammad Ali. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar manasik selesai jamarah, sudah selesai tawaf ifadah, telah selesai sa'i haji, baru kemudian dia ngambil miqat lagi ke Tan'im untuk melaksanakan umroh. Itu namanya haji ifrad. Haji tamattu, hajinya di depan, umrohnya di belakang. Haji qiran bareng antara haji dengan umroh. Haji ifrad, haji dulu sampai selesai baru Rasulullah milih yang mana, Bu? Rasulullah SAW memilihkan untuk umatnya adalah haji tamattu karena itu yang paling ringan, yang paling enak. Jadi datang kita langsung umroh wajib dulu. Setelah selesai umroh wajib, kita pakai baju biasa, nak merayu, nak berjalan, nak beli oleh-oleh, ya, nak jajan, nak foto-foto, basing, nak berkumpul laki bini, nak mampu. Tapi nanti begitu tanggal 8 Dzulhijjah kita niat haji, baru kena larangan ihram lagi. Jadi ringan. Kalau haji qiran berat, Bu, dari sejak datang sampai selesai itu umroh dengan hajinya tidak boleh tahalul, Bu. Tahalulnya bareng di akhir. Haji ifrad juga berat, Bu. Begitu datang pertama kali, haji masih 20 hari lagi, dia sudah niat haji dan tidak boleh lepas baju ihram. 20 hari, Bu. Ada yang sebulan. Itu haji ifrad. Ya. Nah, kita ngambil yang paling ringan, haji tamattu. Ya, sekarang kita masuk ke umroh dulu. Yang kedua, hukum umroh. Nah, hukum umroh itu apa, Bu, hukumnya? Wajib. Hukum umroh adalah wajib sekali seumur hidup. Umroh dilakukan dengan niat berihram di miqat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, diakhiri dengan memotong rambut atau bercukur dalam kurung tahallul umroh, dan dilaksanakan dengan berurutan atau tertib. Umroh terbagi menjadi dua, yaitu umroh wajib dan umroh Nanti ibu kalau sudah umroh wajib, mau umroh sunat 10 kali boleh. Yang penting badan saya. Jangan maksud ke nak umroh ke nenek, kakek, bujang. Galau-galau nak diumrohkan galau, ada 20 wong nak diumrohkan galau. Jangan dipaksa ke. Kalau kita tidak mau, yang penting hajinya sempurna dulu. Dem haji silahkan nak umroh lagi. Umroh bebas waktunya. Sebelum haji boleh, sesudah haji boleh. Yang penting umroh wajib tidak boleh badalin wong lain. Memang untuk itu umroh wajib sekali seumur hidup. Jadi pas kita datang, kita langsung umroh, itulah umroh wajib. Ya, kita laksanakan bersama-sama. Ya. Umroh wajib adalah umroh yang pertama kali dilaksanakan atau disebut juga umrohul Islam. Orang Islam itu wajib umroh 1 kali. Sedangkan yang kedua, umroh yang dilaksanakan karena nazar. Kalau aku jadi anggota DPR, aku nak umroh. Nah, itu wajib. Karena kapan aku jadi jadi kades, lewat pilihan kades. Kalau aku jadi kades, aku nak umroh, nah, itu wajib. Tim ses, kalau aku jadi itu berangkatkan umroh, itu wajib itu, wajib. Karena tim ses yang milih aku, yang menolong aku, yang bantu aku,
pilkada, aku jadi DPR, kamu saya umrohkan. Wajib itu umroh. Hukumnya umroh karena ya. Waktu mengerjakan umroh bebas waktunya. Cuman dimakruhkan pada saat wukuf, pada saat mabit di Mina, ya, itu makruh melaksanakan fokus baik melaksanakan haji. Apa saja syarat dan rukun serta wajib umroh ini yang perlu diketahui. Syarat yang pertama Islam. Kalau non Muslim tidak boleh sebelum bersyahadat. Yang kedua baligh. Anak kecil yang umrohnya sah tapi pahalanya buat ibu bapaknya. Tapi buat dianya belum sah. Makanya ketika dia baligh, dia wajib umroh sekali lah. Jadi kalau ada anak kecil dibawa orang tuanya umroh, ya kan? Balik dia sah umrohnya sah. Pahalanya buat siapa? Buat bap emaknya. Kalau dia sudah besar, sudah bergawe, sudah dosen dewe, aku sudah umroh, tidak perlu lagi. Kapan? Waktu masih kecil. Tidak boleh. Harus umroh lah. Gitu ya. Kemudian akil. Akil itu berakal. Kalau wong pikun tidak sah umrohnya. Kalau anak kecil yang tidak tahu apa-apa, ya tidak sah. Ya. Atau wong hilang ingatan, wong gilo. Nah, wong itu gilo. Nah. Bukan wong itu lalu ya. Kalau wong gilo tidak sah umroh karena tidak berakal. Umrohnya tidur, pingsan dibawa digotong tawaf sa'i tidak sah ya. Tunggu dia sadar. Walaupun tidak kacak berjalan, ditandu, didorong pakai kursi roda, sah. Yang penting sadar. Makanya jangan sampai kamu sakit ya, didorong kursi roda kamu tidur. Lagi tawaf tidur. Di tawaf yang kamu tidur itu tidak sah. Karena pada saat kamu tidur kamu tidak berakal. Gitu ya. Jadi kalaupun kita capek, kalaupun kita sakit, kalaupun apa, didorong pakai kursi roda jangan tertidur. Lemaknya tidurlah selesai kok. Bangun-bangun selesai. Kapan? Tawafnya di mana tadi? Jadi Ka'bah. Padahal baru 2 kali didorong, tidur kata orang Arab yang dorong Tuhan sudah langsung sa'i. Sa'i baru didorong 2 kali karena dia tidur nyenyak nih. Sudah selesai. Nah, sudah, saya sudah. Kayak ya. Jadi tidak boleh harus hitungannya itu 7 kali putaran, maco doa, berzikir kepada Allah. Nah, itulah baru kita sah karena kita berakal. Kemudian yang keempat, ya, bukan orang yang menjadi hamba sahaya, alias wong merdeka. Alhamdulillah kita lalu merdeka lalu ya, tidak kata yang jadi muda. Kemudian istita'ah, mampu. Bila tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak sah umrah. Mampu itu apa? Mampu ongkosnya, mampu kesehatannya, ya. Jangan sampai ya itu mengis pakai oksigen berangkat haji. Di pesawat tabung oksigen habis, mati di pesawat. Itu syarat sahnya alhamdulillah galo-galo yang ada di sini memenuhi syarat. Kemudian rukun umroh itu ihram ya, dengan niat ihram di miqat. Kemudian yang kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat cukur, kelima tertib. Ya. Itu 5 rukun umroh. Cuman ihram di miqat, niat mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian tawaf keliling-keliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dengan Marwah, bercukur, tartib, sah umrah. Selesai. Ya, cuma sebentar. Wajib umrah ialah berihram dari miqat dan menjaga untuk tidak melanggar larangan-larangan itu wajib. Barang siapa yang melanggar wajib membayar. Nah, ini ya. Hikmah umrah apa, Bu? Umrah itu tukang cuci.
Tukang cuci apa, Bu? Kalau baju itu tukang cucinya pakai sabun, pakai banyu. Ya. Kalau hati kita, jiwa kita, ya, badan kita dicuci dari dosanya itu pakai umrah. Umrah itu penebus dosa. Itu dikit-dikit melakukan dosa, tapi sering, lama-lama jadi bukit. Jarang-jarang, tapi sekali berbuat dosa besar. Nah, itu datanglah ke Mekah melaksanakan Jadi hikmah di balik umroh itu adalah pencuci dan penebus dosa. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu dengan umrah yang lainnya penebus dosa di antara keduanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, muttafaq alaih. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah umrah. Nah, untuk memudahkan dalam memahami. Bapak Ibu sekalian, ketika kita terbang dari Palembang menuju ke Jeddah, kemudian dari Jeddah kita menuju ke Mekah. Ya, biasanya kita seringnya kloter dulu ya, langsung ke Mekah. Langsung umroh. Kita sudah pakai baju ihram dari sejak di tanah air, di embarkasi. Lah pakai baju ihram sampai di Lam diumumkan sama pesawat, sama sopir. Sopir pesawat itu namanya pilot deh. Nah, sama Pak sopir itu ngomong, sebentar lagi 10 menit lagi kita sampai di Miqat. Silakan persiapan. Nah, sekarang kita ada di Miqat. Kita langsung mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Kemudian langsung talbiyah. Ayo kita talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. 1 2 3. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai sekarang sudah
itu apa sih Bu? Pak, talbiyah itu kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Jadi kalau kita dipanggil tuh, nah sini, yo ma aku datang ma. Kalau Mbak kita manggil, nah sini nak, yo Mbak aku datang Mbak. Nah, itu talbiyah itu. Jadi biar niat itu takdir itu terwujudnya. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan tidak mensekutukan engkau dengan sesuatu apapun dalam memenuhi panggilanmu. Artinya apa? Kita memenuhi panggilan Allah itu ikhlas, nggak kate riya. Karena riya itu syirik kecil. Selain niat karena Allah dicampur niat karena manusia, itu namanya riya. Jadi kita datang ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan tidak mensekutukan engkau dalam memenuhi panggilan. Kenapa? Karena kita sadar innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan itu semua milik Allah. Kita lahir datang ke dunia ini telanjang, tak kate satu helai benang pun, tak kate kalung emas, tak kate kalung perak, tak kate gelar, tak kate pangkat, tak kate topi, tak kate baju, tak kate namu, beda kunyung. Lahir di dunia ini, namu, beda kate, tak kate apa-apa. Kita sadari innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala apa yang kita punya hari ini. Segala kenikmatan, sehat, ya, baju, duit, ya, rezeki, mobil, rumah, anak, semuanya milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, segala kekuasaan milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Jadi intinya apa? Berangkat umroh, berangkat haji itu barulah kita sampai ke Mekah. Sampai ke ini gambar foto Masjidil Haram dari pojok, difoto pakai satelit. Nah yang di tengah-tengah itu Ka'bah. Kejimuan Pak? Kalau tak kejimuan boleh geser ke sana. Kalau kejimuan alhamdulillah. Nah ini dia. Sampai di mana nih panjang kabel? Mohon maaf tangan kita. Soalnya kalau tangan sampai ya. Nah gitu. Tapi tidak enak juga nunjuk-nunjuk Ka'bah tangan kita kan. Yang tengah ini Pak, nah ini itu Ka'bah. Nah, apa yang kita gawe setelah masuk ke Masjidil Haram? Ya, kita pertama berdoa, Allahumma anta salam. Apa belum? Doa masuk Masjidil Haram. Allahumma anta salam, sama-sama. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Masuk Masjidil Haram. Kaki kidul dulu atau kanan dulu? Itu bisa pakai. Masuk WC kaki kiri apa kaki kanan? Masalah masuk WC pun diatur. Masuk masjid kaki kidul atau kanan? Masuk masjid kaki yang mana duluan pun diatur. Kalau lagi kangen sama rumah, berdua di dalam kamar, dikunci, lampu mati, maju doa ada tuh, langsung baik, bisa lagi. Ada doanya Bu, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan, mimma razaqtana. Sudah kabur Bu, cucu masa muda aku apa? Ya, tak apa-apa ya, kita belajar laku, tak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai tak belajar. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian kejimuan Ka'bah.
Apa doanya Bu ke jemaah Ka'bah? Sudah apa belum? Jangan stres tadi apa? Tadi kami kasih bawa HP Bu ya. Ngomong dengan rumah Bu, dengan anak-anak, dengan cucu, walaupun kamu tidak pernah megang HP sebelumnya, manasik megang HP. Belajar menggunakan HP. Nah, video call nah apa? Tadi pakai radio, pakai headset, kalau di telinga, Ustadznya maju, kamu ngani. Walaupun agak jauh, telinga. Nah, jadi jangan stres. Wah ya, aku anak haji, tapi lah baca aku harus suruh ngapal ini kan Ustaz. Ngapal itu jangan. Kalau baca dihafal, sip. Kalau tidak dihafal, nganing, amin. Kalau baca diulang, melo Ustaz. Ya. Kapan tak baca melo Ustaz, amin. Ya. Nanti ada praktek kita pakai radio. Pakai radio, kamu pakai telinga, pakai headset itu, nanti kita umumin. Manasik minggu depan bawa HP, bawa headset. Gitu ya. Pakai pasang di telinga. Ustaz ngomong dari ujung jauh sana, kedengeran. Ya. Doa melihat Ka'bah. Ikutin ya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu mimman hajahu aw i'tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa birran. Amin. Sudah ketemu Ka'bah. Nah, pas sudah ketemu Ka'bah, sudah selesai, nggak boleh lagi mancung talbiyah, karena sampai. Ya, kalau nggak sampai, kamu misalnya dipanggil, kamu ada di sini, ya, Mbak, kamu ada di sana, nak sini nak, yo Mbak, aku datang, sudah di dekatnya, Mbak, aku lah datang, Mbak, aku sudah datang, bukan sopan itu, ditabok sama, kamu ini bergurau dengan umum. Bukan ya, kalau kita sudah ngejimok Ka'bah, berhenti talbiyah. Talbiyahnya benar? Jangan keliling Ka'bah sampai labbaik Allahumma labbaik. Kita sambung baik dengan kita sudah datang. Pak, aku datang. Kalau dari jauh, nak kesini nak. Ya Pak, aku datang. Nah, ya Pak, ada perintah apa? Nah, emak kan? Pak, aku minta ini Pak, aku minta tolong biayai biaya kuliah Pak, aku minta motor Pak, minta lah, kamu dipanggil sama Allah. Nah, ayo hambaku kesini, datang, labbaik Allahumma labbaik. Setelah datang, jangan labbaik Allahumma labbaik lagi. Kalau sudah datang, sudah ketemu Ka'bah, apa ngomong kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu minta, boleh minta. Kamu dipanggil sama Mbak kamu datang. Ya, setelah kamu datang, kamu minta sama Mbak, kuliah semester depan belum bayar, tolong Mbak transfer. Motor kok sudah ketinggalan zaman, Pak. Motor kawan-kawan tuh, ya, kuncinya udah pakai kunci lagi, pakai remote, Pak. Ya. Aku masih pakai kunci, bahaya, colong kali. Mintalah sama Gusti Allah, ya. Ya Allah, aku minta anak-anakku semua sehat, murah rezeki, usaha lancar, ya. Ya Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat aku, mendoakan aku ketika aku sudah mati, ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya pemimpin itu sehat, soleh, mentaati aturan-aturanmu, mengikuti petunjukmu, dan seterusnya. Doa banyak-banyak, gitu ya. Nah, setelah sampai di Ka'bah, apa yang kita tahu selain berdoa? Tawaf. Nah, mendekat dulu Ka'bah. Dekat lagi. Woi, di Ka'bah nih. Wah, ketinggalan nih Ka'bahnya, Pak. Gimana, Pak? Nah, coba kita tawaf nih. Kita kenalan dulu dengan Ka'bah. Sebelum tawaf kita kenalan dulu dengan Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, inilah Ka'bah al-Musyarrafah. Ada 4 sudut, ya. Ada sudut Hajar Aswad. Habis.
Ada sudut Hajar Aswad. Ya, terpaksa tangan gitu ya, mohon maaf ya. Sudah selesai. Belum kenalan belum selesai. Nah, ada sudut Hajar Aswad, ada rukun atau sujud Iraqi yang menghadap ke Irak, ada sudut Syami yang menghadap ke Syam, ada sudut Yamani disebut dengan rukun Yamani. Jadi ada ini yang pentingnya ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad. Di rukun Hajar Aswad ini itu disunahkan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu begini. Ya, cium. Cara nyiumnya cara mana Bu? Jangan langsung cium baik. Mukadimah dulu Bu. Kayak mana caranya? Nyium itu diusap dulu, baru dicium Hajar Aswad. Kalau jauh, tidak baca nyium, tidak baca ngecoba Hajar Aswad, dari jauh begini Bu. Istilah. Diusap dulu, baru dicium. Bukan terbalik. Wah, itu mah pacar ya. Kiss bye teman ya. Jadi ada yang tawaf gitu kan, begitu sampai Hajar Aswad, muah, tidak sah itu ya, ciumannya tidak sah. Harusnya diusap dulu, diusap baru dicium. Ya, diusap sama juga Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau pas dekat, ngomong kadang-kadang tidak tahu karena pas waktu manasik hidup, pas waktu manasik ngomong karet. Nggak tahu. Woi sudah bayar 200 real buat orang ngawal dia kan? Ada taksi di sana Bu. Ada ojek. Mau Madura biasanya ya. Mau Madura. Sudah cium Hajar Aswad belum? Ayo nyium. Kan dulu berapa Mas? Kalau udah ditawar dari awal Bu, wah dimintanya jam tangan, dimintanya duit 5 juta. Habis gitu ya. Tawar dulu berapa? 50 real. Oke 50 real. Nah, setelah sampai di depan Hajar Aswad, kita usap dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar baru cium. Kalau dekat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar baru cium. Kalau kita jenguk di situ banyak kan ngomong, wah, ya. Oke, ini Hajar Aswad ya. Antara Hajar Aswad ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini multazam. Multazam itu doa itu tidak mungkin ditolak. Lalu kawan kita membuka, di situ berdoa. Balik ngomong, Ustaz, nyesalnya anak doa di multazam itu. Aku ngomong nyesal. Mau berdoa aku senang. Iya, aku berdoa minta Honda Supra X125. Seminggu dari Mekah dikabul. Dapat saya. Coba kalau saya waktu itu mintanya untuk Innova ya. Dapat mobil Innova ya, nyesal ya. Nah, di sini nih tempat berdoa misalnya. Nah, di depan itu Ka'bah ini sebelah kanan sebelah kiri sedikit itu adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu yang sana yang bingung itu ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Nah, di dalamnya itu tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu tempat Nabi Ibrahim ketika mengunjungi bangunan Ka'bah. Nah, yang sebelah sana ini Hijr Ismail. Hijr Ismail ini sama, dia adalah bangunan Ka'bah. Sholat di dalam Hijr Ismail ini pahalanya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Cuman mau banyak yang tak tahu Bu, cara sholat di dalam Ka'bah. Ngadep kemana kalau kamu sholat dalam Ka'bah? Kalau kamu dapat kesempatan sholat di dalam Ka'bah, ngadepnya kemana? Mana? Kalau kamu di luar Ka'bah, kamu sholat ngadep kemana? Selesai ya? Kalau kamu di dalam Ka'bah, kamu sholat ngadep kemana? Hah? Kemana baik? Kalau kamu sudah di dalam Ka'bah, kamu sholatnya madep kemana baik dulu? Ya. Yang bisa masuk lewat pintu sini, masuk dalam Ka'bah sini, cuma presiden Bu. Menteri Agama ada baca. Menteri Agama ada baca. Harus presiden. Masuk dalam, sholat dalam. Nah, ada presiden masuk dalam. Nanyu sama Raja Arab. Sholatnya ada kemana? Melok-melok bayang. Kok yang lain ada yang ada di sana? Ada yang ada di sana. Ini sholatnya ada kemana yang benar? Bebas. Kamu lalu di dalam Ka'bah. Sholatnya ada kemana, Mbak? Nah, di Hijr Ismail ini kata Rasulullah ini termasuk bangunan Ka'bah.
Maka sholat di dalam Hijr Ismail ini sama pahalanya dengan sholat di dalam Ka'bah. Maka hukum sholat di Hijr Ismail hukumnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ini untuk rakyat biasa. Sholat di Hijr Ismail, ngadepnya kemana Bu? Kalau kita di Hijr Ismail ini sholat ngadep kemana? Nah? Ke Ka'bah. Di Hijr Ismail itu Ka'bah. Sama hukumnya kemana bahaya. Tapi banyak orang tak tahu fikih ini. Jadi orang ngadepnya itu ke talang ini, talang mas. Ini bawa talang mas. Ngadepnya ke sini. Ngadepnya ke Ka'bah yang hitam ini. Janganlah dia orang ngadep Ka'bah yang putih. Padahal boleh. Kamu nak ngadep ke sana boleh, ke sana boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Cuman orang banyak yang tak tahu. Jadi ngadepnya ke sana lalu. Walaupun kamu ada di pojokan sini, tak apa-apa kamu ngadep ke sini boleh. Tak diinjak-injak pala gitu. Ya kan? Kalau kita dari belakang sini ngadepnya ke arah sana, uang lewat-lewat injak pala gitu. Biarlah kaki kita boleh injak-injak dulu, ya. Kita ngadep ke sini boleh. Karena ini adalah termasuk bangunan Ka'bah, ya. Oke, next. Kita sekarang tawaf. Nah, tawaf ini Bu dimulai dari rukun Hajar Aswad. Sepertinya tawaf ya. Lagi. Nah, ini rukun Hajar Aswad di sini. Ya. Kita mulai dengan membaca istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berjalan sebanyak 7 kali putar. Bacaannya apa Ustaz? Bacaannya bebas. Tidak kata yang wajib. Diam baik sah. Diam sah. Bisu. Ya. Tapi yang disunahkan yang harus dibaca secara sunnah, tidak wajib juga. Itu antara rukun yamani dengan rukun Hajar Aswad. Baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Awak klik 1 2 3 4 5 6 7 kali putar. Nah, kita langsung ambil posisi di belakang makam Ibrahim. Yang kotak tadi itu yang emas tadi itu, yang kacau. Kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah tawaf. Selesai sholat sunnah tawaf, kita menuju ke mas'ah. Disunahkan minum air zam-zam dulu. Nah, jalan kita menuju ke mas'ah. Mas'ah itu apa? Tempat sa'i. Ke Bukit Sofa. Kita ke Bukit Sofa, jalan 1 2 3 klik 2 3 4 5 6 7. Dari Bukit Sofa ke Bukit Mar. Sofa itu artinya apa Bu? Sofa itu artinya bersih. Dimulai dari hati yang bersih. Berangkat dari hati yang bersih, diakhiri menuju marwah kemuliaan. Haji ini dimulai dari hati yang bersih, pulang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan dimuliakan di kalangan manusia. Alhamdulillah. Selesai kita tawaf, kemudian setelah itu kita sa'i 7 kali putaran itu. Kalau sa'i itu Bu, dari Sofa ke Marwah itu 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Dari Sofa ke Marwah 3. Bukan biru ya, 1 bukan ya, 2 bukan. Tapi sekali jalan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulainya pasti dari Sofa, berhentinya pasti mudah-mudahan dimuliakan. Dimulai dari hati yang sofa, yang bersih. Dari Bukit Sofa. Kemudian kita tahallul. Selesai tahallul Bu, selesai umroh alhamdulillah, baru nanti kita akan mulai belajar haji. Selesai. Next. Bu, tidak semua orang dapat pergi umroh, ya. Tidak semua orang bisa pergi haji.
Banyak Bu, kawan-kawan kita Bu sudah mayar, sudah ngantri sudah. Tapi sebelum berangkat mati. Alhamdulillah kita jadi kesana. Bu, ya yang muda yang tua, ya, yang sehat yang sakit, jangan sombong. Wah, aku berangkat, ya. Belum tentu ya, yang muda, belum tentu yang sehat ya. Bisa jadi malah duluan mah. Kita minta supaya bisa berangkat haji sempurna, pulang berangkat sehat, pulang sehat, selama di sana sehat. Nah, setelah selesai kita melaksanakan umroh, tahallul, ganti baju biasa, bebas. Sampai berapa hari ini bebas? Sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian kita bisa melakukan ihram untuk haji, yang insya Allah minggu depan nunggu instruksi dari Pak Ari, ya, dari tim kita. Entah minggu depan, entah 2 minggu lagi, kita akan belajar tentang manasik haji. Sekarang baru belajar apa Bu? Manasik Oke, sekarang kita ujiannya Bu, umroh itu hukumnya sunnah apa wajib? Nah, masih wajib apa sunnah? Udah titik wajib ya. Kalau yang keduanya haji itu wajib apa sunnah? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Kalau berkali-kali haji itu sunnah selanjutnya. Makanya dia boleh menghajikan orang lah badal. Siapa pun orang tuanya yang sudah meninggal belum haji, ya badalkan, saya yang badalkan. Kenapa kok saya boleh badalkan? Karena kalau saya haji untuk saya sendiri itu gitu ya. Umroh juga begitu. Ada siapa orang tuanya yang sudah meninggal belum sempat umroh, sini saya badalkan. Saya boleh membadalkan umroh karena saya sudah Ibu nanti setelah umroh wajib sudah boleh membadalkan orang lain. Berarti hukum umroh adalah, hukum dasarnya umroh adalah wajib. Oke. Syarat sahnya umroh satu apa Pak? Syarat itu di luar. Syarat itu asyartu huwa ma la yatimu syai'in illa bihi fa huwa min ghairihi. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengannya, tapi dia bukan dari bagian ibadah itu. Kalau rukun itu bagian. Ar-ruknu huwa ma la yatimu syai'in illa bihi fa huwa minhu. Sesuatu tidak akan sempurna kecuali dengan dia, tapi dia masuk dalam ritual ibadah itu. Ya. Contohnya tawaf itu masuk dalam ritual ibadah Syarat sahnya umroh apa Pak? Niat. Niat itu syarat apa rukun? Rukun. Syarat sahnya umroh apa Pak? Apa? Nomor 1 ini Islam kalau bukan? Islam. Yang nomor 2 apa Pak? Akalnya sehat. Kalau badannya nggak sehat nggak apa-apa. Yang penting akalnya sehat. Kemudian apa Pak? Setelah akil, balik mana? Balik. Bukan balik. Kalau balik rumah. Balik itu artinya sampai mana? Sampai umurnya. Balik itu untuk perempuan ditandai dengan darah haid. Kalau aku udah haid, cak mana Ustaz? Umur rato-rato betino di desa atau daerah tersebut. Haidnya umur berapa, maka dia melok. Jangan ngaku, aku belum balik, Ustaz. Umur kamu berapa? 20 tahun, Ustaz. Bukan belum balik. Ya. Ada kelainan. Tapi dia hukumnya sudah Kalau lama, apa tandanya? Kalau dia udah balik?
Mimpi basah. Berarti mimpi berenang ya. Mimpi junub ya, mimpi junub keluar mani ya. Terus kemudian apa? Suaranya besar, jatuhnya tumbuh ya. Itu ciri-ciri orang lanang, Mbak. Ustaz, aku suaraku kecil terus, suaraku kecil terus. Dan tak pernah mimpi basah, Ustaz. Mimpi basah dapat tahu, Ustaz. Umur kamu berapa? Umur aku 18 tahun, paling. Nah, karena rata-rata usia itu sudah, Pak. Bahkan banyak yang usia 12 tahun balik. Hati-hati, ya. Sudah balik. Oke. Pertama Islam, kedua balik, ketiga akil, keempat merdeka. Bukan Bu? Ya, itu itu atau fondasi. Ibu jenguk di TV atau memang pas umroh? Oh, pas umroh. Nangis dia tuh Pak. Jadi maksud aku itu orang ladang. Kami ketika kan nggak bisa, tidak mana itu, tidak mana itu. Ya, oke. Jadi gini, kalau itu masih dalam keadaan ihram. Ya Allah, salatullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal iqram wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, Tuhan kami, Maulana, anak cucu kami, suami istri kami, kedua orang tua kami. Ya Allah, mengandalkan kami semua menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, tolonglah kemenang Kabupaten Musirawas, ya Allah, khususnya kasih hajinya dan staf-staf bidang hajinya, ya Allah, agar dapat mengurus kami, membuat haji kami nyaman, tenang, puas, senang, ikhlas, khusyuk, dan engkau terima sebagai haji yang mabrur. Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka min 'abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli sharrin masta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah manasik kami hari ini, ya Allah, sebagai amal saleh. Dalam menuntut ilmu ini, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Belum ngadu Mampukan nasi kami kawan miso. mengamalkan ilmu ini, ya Allah, dalam di dunia hasanah fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.